Ya, selamat masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Ya, selamat datang kembali sama Rical. Siapa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Mungkin udah batuk-batuk lah hari ini lah. Jadi kan sebelum kita masuk nih ke kegiatan inti pada tadi kan pertemuan ketiga kita, yang mana bisa dikatakan ini pertemuan terakhir. Sebelum itu mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu supaya rileks, supaya santai. Sebelum kesini ngapain aja? Pulang kerja juga tadi. Pulang kerja. Oh iya. Hari apa aja kerja itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Freday, Oh, Minggu, libur. libur lah. Sabtu kerja tetap. Sabtu kerja. Kerja tetap. Ya. Tapi itu penghasilannya lumayan lah. Lumayan. Buat makan dan Berjalan-jalan, jalan-jalan. Apalagi kan umur berapa ya? Kelas 12 gitu kan, masih muda. masih muda, cari uang sendiri. Itu tentunya suatu hal yang positif. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita relaksasi dulu mungkin. Nah, kayak seperti yang kayak sebelum-sebelumnya, jadi relaksasikan badan. Nah, tangannya tarik ke paha, tarik nafas, relax, santai, buang dari mulut, tarik nafas, relax, santai, buang dari mulut, tarik nafas lagi, relax, santai, buang dari mulut. Nah, kan jadi lebih rileks toh, supaya pada tegang ibaratnya kita bekerja hari ini. Nah, dari pertemuan sebelumnya, itu pertemuan kedua kan kita sudah membahas juga tuh apa itu teknik self talk, kan bagaimana cara mengatasi permasalahan dari Ical, terus juga apa aja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menjadi solusi untuk masalah dari Ical. Masalah dari Ical kemarin kan saya simpulkan yaitu kurangnya kemampuan komunikasi verbal Ical kan. Nah, mungkin pada hari ini kan kemarin terakhir kita ketemu saya memberikan tugas rumah. Nah, itu tugas rumah Ical kerjakan? Sudah. Sudah. Bisa aku lihat? Dua ya. Dua. Bisa Ical bacakan? Salah. Saya sudah mulai berinteraksi dengan tetangga di sekitar. Itu yang satu. Terus selanjutnya? Yang kedua, saya mulai yang kedua saya mulai bicara. Yang kedua saya mulai bicara lancar, menyapa orang baru. Oke, nah itu kan dari tugas rumah, Ical mulai menyadari nih bagaimana caranya mempraktikkan atau melatih self-talk itu sendiri. Nah itu sangat bagus, apalagi Ical lakukan itu di setiap harinya. Nah untuk pertemuan ini saya hanya mengulang lagi, mengingatkan lagi supaya self-talk ini bisa tertanam di pikiran Ical. Dalam arti Ical tidak perlu berpikir harus berpikir self-talk, jadi langsung terjadi itu menjadi perilaku ataupun tertanam di pikiran Ical. Nah, untuk hari ini juga sama saja tahapnya seperti pertemuan kita yang kedua. Mungkin saya akan menanyakan lagi nih, apa maksud dari maksud atau pengertian serta tujuan dan juga manfaat dari teknik self-talk itu yang Ical pahami gitu. Bisa Ical jelaskan kembali buat saya? Maksud dan tujuan untuk apa itu? Melatih kemampuan kepercayaan diri berbicara sama orang lain. Oke, nah kurang lebih kan Ical mulai sudah
paham lah itu self kapan. Nah pada hari ini juga seperti yang saya katakan tahapnya juga sama. Tapi di pertemuan ini saya cuma ingin mengingat Ical supaya terus mengulang-ulang self talk positif itu. Nah sama juga nih tahap pertama yaitu mengidentifikasi self talk negatif. Nah kalau Ical masih ingat kemarin kan saya suruh Ical untuk membuat 3 atau 2 self talk negatif. Nah maka dari itu saya ingin meminta lagi, tetapi bedanya di sini saya membuat self talk negatif itu lalu Ical mengubahnya menjadi self talk yang positif. Nah bisa dipahami? Bisa. Nah jadi saya akan memberikan contoh 1 atau 2 self talk negatif, nanti Ical mengubahnya atau mengeksplorasinya menjadi self talk positif. Nah kita coba tulis dulu ya. Ini saya bikin 2 self talk negatif. Nah, saya ingin Ical untuk mengubahnya menjadi self talk yang positif. Nah, di sini yang pertama itu self talk negatifnya itu saya orang yang tidak pandai berbicara. Dan yang kedua itu saya orang yang tidak percaya diri. Nah, itu kan 2. Nah, silakan Ical ganti atau dieksploitasi menjadi self talk yang positif. Nah ini kan self talk negatif, self talk negatif. Ini kita bikin jadi self talk positif. Silakan. Sudah bisa kita sebutkan apa yang kita tadi tulis. Yang pertama, saya adalah orang yang pandai bicara kepada sesama. Oke. Yang kedua, saya adalah orang yang sangat percaya diri. Oke, nah itu dalam arti kan di sini Ical sudah sangat memahami gitu kan bagaimana cara mengubah self talk negatif menjadi self talk positif. Ya tadi yang saya tuliskan yang nomor 1, saya orang yang tidak pandai berbicara. Lalu Ical ubah menjadi self talk positif, yaitu saya adalah orang yang pandai bicara kepada sesama.
Nah itu adalah self talk positif. Terus yang kedua, saya orang yang tidak percaya diri. Terus Ical membuatnya menjadi self talk positif yang menjadi saya adalah orang yang sangat percaya diri. Nah, saya simpulkan di sini Ical sudah sangat mengerti nih bagaimana cara mengubah suatu self talk negatif menjadi self talk positif. Nah, ini adalah langkah yang sangat bagus menurut saya karena Ical sudah memahami nih apa itu self talk negatif sama self talk positif. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin menanamkan lagi, mengingatkan lagi, sekaligus menanyakan nih pemahaman Ical tentang manfaat dari self talk itu sendiri. Kira-kira apa yang Ical pahami dari manfaat dari self talk positif? Manfaat dari self-talk. Kalau percaya diri, orang-orang jadi suka berteman dengan teman, itu sih. Kalau percaya diri apa itu banyak teman. Kalau percaya diri lah berarti ibaratnya self talk positif ini membantu Ical menjadi orang yang pandai bicara terus juga suka bergaul. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita masuk tahap selanjutnya yaitu Ical ini kan tadi Ical saya lihat sudah bisa mengembangkan self talk negatif menjadi self talk positif. Nah, ini adalah satu hal yang sangat bagus karena dalam arti Ical ini sudah dapat mereduksi self talk negatif yang Ical terima. Nah, dan juga saya mengharapkan Ical untuk dapat melatih serta memperhatikan semua self talk yang sudah kita pelajari itu di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya mungkin adalah saya orang yang pandai berbicara kepada sesama. Terus adalah saya orang yang sangat percaya diri. Nah, saya harap Ical dapat mempergunakannya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin masuk tahap 2, 3 dan 4. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana perasaan Ical sekarang setelah melakukan atau menjalani proses konseling menggunakan teknik self talk ini? Lebih percaya diri, lebih banyak pergaulan, sudah terbiasa, tidak. Oke. lebih terbiasa. Oke, itu kan bagaimana perasaannya, berarti saya sebutkan perasaan Ical jauh lebih senang lah, kan sudah bisa bergaul, sudah bisa berteman dengan orang lain. Nah, terus juga saya ingin menanya apa kebiasaan positif yang muncul setelah kita melakukan proses konseling ini? Kayak misalnya Ical bergaul kan itu salah satunya, mungkin ada lagi. Suka berbicara sama orang lain, menyapa orang baru. Oke. Nah, itu kan dampak positif itu dari proses konseling yang kita lakukan. Nah, terus juga saya ingin menanyakan perubahan apa nih dari kemampuan komunikasi verbal Ical yang Ical rasakan gitu. Akan kira-kira menjadi pribadi yang sudah jadi mampu, lebih baik lagi, jadi lebih baik, sudah mampu bicara depan umum, sudah mampu bicara dengan orang baru, lebih percaya diri ya. Mungkin dapat disebutkan bahwa Ical percaya diri, maka semuanya akan mudah dilakukan. Oke, nah sebelum itu juga saya ingin berterima kasih karena Ical sudah bersedia mempercayai saya, terus juga bersedia datang. Tentunya saya harap apa yang kita lakukan selama 3 pertemuan ini akan terus dilatih atau dipraktikkan di kehidupan sehari-hari Ical, karena hal ini tentunya apabila tidak dilatih maka akan hilang begitu saja. Maka saran saya Ical terus melatih bagaimana menggunakan self talk positif itu untuk meningkatkan kemampuan verbal Ical. Nah,
Nah itu mungkin saran dari saya. Sekali lagi saya banyak-banyak terima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai konselor di sini. Mungkin saya tutup. Oh ya, sebelum saya tutup saya ingin menanyakan dulu nih, kira-kira Ica dapat menyimpulkankah dari 3 pertemuan kita hari pada sebelum-sebelumnya? Bisa Ica simpulkan atau bagaimana? Bisa. Jangan pernah malu untuk mengenal orang baru, harus tetap percaya diri, banyak-banyak bergaul. Itu ya. Nah, itu kan salah satu pemikiran yang baru juga yang Ica dapatkan dari proses atau jalannya konseling kita beberapa pertemuan. Nah, saya harap yaitu Ica terus melatih kemampuan Ica, terus melatih kemampuan komunikasi verbal Ica, terus melatih bagaimana menggunakan sikap positif itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sikap positif ini akan hilang begitu saja apabila tidak diperhatikan secara terus-menerus. Nah, makanya dari itu kenapa saya mengulang hal ini, karena saya ingin menanamkan di pikiran Ica untuk sikap positif ini harus selalu digunakan untuk saya menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih saya karena sudah mempercayai dan juga bersedia. Saya meminta maaf juga apabila ada perkataan terus juga perilaku saya yang kurang mengenakan Ica ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung Ica. Saya minta maaf. Saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.